Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan umur dan juga kenikmatan iman dan sempat. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, marilah kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut Allah membukakan pikiran kita untuk memudahkan memahami ayat-ayat Allah, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Berikutnya, kita kali ini akan belajar tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang dipunyai suatu elektron, di mana bilangan tersebut menunjukkan di mana elektron itu berada. Jadi kalau ini ada sebuah model atom, sebelumnya ada kulit K, kulit L, M, dan seterusnya. Ini ada sub-sub kulit. Kulit pertama ada subkulitnya terdiri dari S, kulit kedua ada S dan P, kulit ketiga ada SPD, kulit yang keempat dan seterusnya, SPDF dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, yang namanya bilangan kuantum itu ibarat alamat. Jadi bilangan kuantum itu menunjukkan elektron itu berada di kulit yang mana. Nah, apakah kulit 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah berada di kulitnya, maka berada di subkulit yang mana. Nah, setelah di subkulit yang mana, berada di orbital yang mana, lebih dalam lagi. Kemudian yang paling terakhir adalah dia berputar ke kanan atau ke kiri. Nah, maka alamat elektron bisa dianalogikan atau seperti alamat kita. Ada 4 jenjang. Kalau ini 4 bilangan kuantum, kalau alamat kita ada 4 jenjang, mulai dari provinsi, misalkan provinsi, kemudian ada kabupaten atau kota, kemudian ada kecamatan, kemudian kelurahan, dan sebagainya. Jadi dengan menyebutkan alamat tersebut, maka bisa diketahui identitasnya atau alamat pastinya, tepatnya di mana elektron tersebut. Nah, seperti itu. Langsung saja ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4. Ada kuantum utama, azimut, magnetik, kemudian spin. Nah, masing-masing adalah uraiannya seperti berikut ini. Yang namanya kuantum utama itu dilambangkan N, berada di kulit yang mana dia berada. Nah, kemudian azimut, bilangan kuantum azimut dilambangkan L, maka dia berada di subkulit yang mana. Kalau di subkulit S, maka dia bilangan azimutnya 0. Kalau berada di P, maka bilangan azimut atau lambangnya L itu 1. Jika D, maka 2 L-nya. Jika F, maka L lambangnya sama dengan angkanya 3. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu lebih dalam lagi yang kuantum magnetik atau dilambangkan M. Harga M ini dari min L sampai plus L. Min L sampai plus L. Maka kalau dia di subkulit yang mana? Kalau L-nya itu S, maka harga M-nya itu hanya satu kemungkinan, 0 saja. Jadi satu orbital saja. Kalau di subkulit P, nah L-nya sama dengan 1, maka dia bisa ada 3 kemungkinan, ada 3 orbital, min 1, 0, atau 1. Kalau dia L-nya 2, berarti di subkulit D, maka ada 5 orbital. Dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau dia berada di subkulit F, maka dia ada 7 orbital. Orbitalnya penomorannya bagaimana? Dari min 3 sampai plus 3. Nah, demikian. Kemudian bilangan kuantum spin. Spin ini maksudnya jenjangnya paling dalam, tetapi tidak berkaitan. Maksudnya ini hanya putar kanan dan putar kiri saja. Nah,
tidak berkaitan. Kalau tadi harganya N sampai L itu L, M berkaitan, tetapi S ini hanya ada 2, putar kanan dan putar kiri. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya atau resumenya, nah, saya tulis di sini yang namanya bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum nih. Bilangan kuantum. Ini ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan N. Dia berada di kulit yang mana? Kalau berada di kulit yang pertama, N-nya sama dengan 1, berarti ini kulitnya adalah kulit K, dan seterusnya, DST. Kemudian bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, lambangnya adalah L. Nah, ini menunjukkan di subkulit yang mana dia berada. Di subkulit. Jadi kalau ini ada kaitannya dengan N. Yang namanya harga L itu adalah dari 0 sampai N-1. Nah, misalkan untuk N-nya sama dengan 1, kulit 1, maka harga L-nya adalah 0. Nah, karena dari 0 sampai -1, 1 kurangi 1, 0, maka hanya 0 saja. Maka ini kulit yang pertama ini hanya S saja, subkulitnya hanya S. Kemudian kalau N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, kulit L, maka L-nya itu bisa 0, bisa 1. 0 berarti S, 0 berarti S, 1 berarti P. Nah, untuk N-nya sama dengan 3, maka L-nya ada 0, 1, 0, 1, 2, maka S, P, D, dan seterusnya. Kemudian bilangan azimut yang ketiga adalah magnetik. Magnetik dilambangkan M. Harga M dari min L 0 sampai plus L. Maka kalau dia subkulitnya misalkan S, nah S, maka di situ pada S, maka L-nya sama dengan 0, maka harga M-nya hanya 0 saja. Nah, maka kalau kulit yang pertama itu hanya S, kemudian orbitalnya hanya 1 kotak saja. S itu hanya 1 kotak. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, itu berada di mempunyai subkulit yang namanya P, maka M-nya bisa dari min sampai plus. Jadi M-nya itu dari min 1, 0 sampai plus 1. Maka untuk P, P itu orbitalnya ada 3. Nah, yang paling kiri min 1, yang tengah 0, yang paling kanan adalah plus 1, dan seterusnya. Untuk magnetik seperti itu. Kemudian untuk misalkan L sama dengan 2, dia berada di D. Kalau D, maka harga M-nya dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka untuk D orbitalnya ada 5. Untuk D ada 5. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari min 2, min 1,
0, 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, 1, 2, 3, 4 adalah bilangan kuantum spin. Nah, spin ini dilambangkan S, hanya ada 2. Nah, spin kanan dan spin kiri. Artinya kalau kanan dituliskannya menghadapnya ke atas, nulisnya nanti plus setengah. Kemudian kalau kiri menghadapnya ke bawah, ditulisnya min setengah. Nah, demikian. Untuk lebih jelasnya akan latihan satu soal, misalkan seperti ini. Nah, ini ada unsur Y dengan unsurnya namanya Y, dengan nomor atom 16, nomor massa 32. Nah, tentukan bilangan kuantum yang dipunyai oleh elektron yang terakhir, yang ke-16. Elektron yang ke-16, bilangan kuantumnya berapa? Nah, maka E yang ke-16 berapa? Ya, E yang ke-16 berapakah bilangan kuantumnya? Maka kita kerjakan dulu konfigurasi elektronnya. 16 berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6. Ini baru 10. Kemudian setelah itu 3 S2, baru 12, masih kurang 4, berarti 3 P12, 16 berarti masih P4 ya. 4 seperti itu. Nah, berarti yang kita gambar adalah 3P4. 3P4 ini elektron yang ke-16 berada di sini. Ini elektron yang ke-10, yang ke-1, 2, 3, 4 ini sampai 10 nah di sini. 11, 12 di sini. Berarti ini 13 sampai 16 di sini. Jadi saya gambar ini orbitalnya. Ada P itu ada 3. 1, 2, 3, ada 3 orbital dari min 1, 0, plus 1. Nah, sini ada 4 elektron mulai dari ke-13. Ini yang ke-13. Ini ke-13. E ke-13. Nih. Kemudian ini yang ke-14. Ini yang ke-15. Ini yang ke-16. Nih. Ini yang ke-16. E16. Bilangan kuantumnya, nah, karena dia di kulit ketiga, maka N itu nanti kan tadi kan N itu kan kulit, berarti kulitnya dia berada 3. Kemudian harga bilangan kuantum yang kedua, nah, E16 ini, E16, bilangan kuantum azimut L berada di subkulit apa? Subkulit S berarti L-nya 0, subkulit P berarti L-nya 1. Kemudian magnetiknya, magnetik itu adalah orbitalnya berada di nomor berapa? Apakah min 1, 0 atau plus 1? Dia berada di sini nomor 16. Maka dia berada di min 1. Kemudian S-nya, nah S-nya spin kanan atau spin kiri? Karena dia menghadap ke bawah, ini menghadap ke bawah, maka dia dituliskan min setengah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.